Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saudara, hari ini kita akan belajar bagian yang agak sulit. Ya, butuh keseriusan, konsentrasi, tapi juga kesungguhan. Matius 5 ayat 8 ada beberapa ungkapan penting yang nanti kita akan pelajari. Dan ini membutuhkan kesungguhan. Saudara, sebagai manusia, kita memiliki kesungguhan untuk belajar mengenal Tuhan. Dan di dalam kekristenan, kita mengerti bahwa kitab suci yaitu Alkitab membawa kita untuk mengenal bagaimana Sang Juru Selamat yang sesungguhnya. Baik, kita akan bersama menghayati dari kebenaran sabda Tuhan pada saat ini. Injil Matius 5 ayat 8. Injil Matius 5 ayat 8. Yang demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. Saudara, ada 4 hal yang menarik. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang pertama adalah suci. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga adalah melihat. Yang keempat adalah Allah. Dan ini satu rangkaian. Nah, supaya tidak membingungkan, saya mau ajak kita untuk membaca bagian dari Matius 5 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Jawa untuk menolong kita mengerti. Yang demikian firman-Nya. Rahayu wong kang resik atine. Rahayu wong kang resik atine. Awit iku bakal padha sumurup marang Allah. Matius 5 ayat 8. Di sini kita menemukan dalam bahasa Jawa itu bukan suci hatinya, tapi resik atine. Jelas, resik atine. Lalu bukan melihat Allah, tapi sumurup marang Allah. Nah, kita akan bahas hal ini. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang suci hatinya, terjemahan lain adalah resik hatinya, resik hatinya, resik atine. Itu berarti berbicara tentang kualitas hidup iman. Suci adalah kudus, tapi juga bersih. Hati itu ya hati, tapi bukan dalam arti secara badani. Itu lebih kepada kehidupan. Saudara, maka kita mendengar istilah panas hati, hatinya beku. Wah, itu tidak dalam arti yang harafiah, fisik, itu ungkapan. Jadi
Yang suci hatinya berarti sing resik atine, bersih hatinya, bukan dikuasai oleh dendam, bukan dikuasai oleh kemarahan, bukan dikuasai oleh ambisi yang berlebihan, bukan dikuasai oleh kejahatan, tetapi di situ ada Roh Kudus. Resik atine, suci hati, bukan dalam arti tidak pernah berdosa, tetapi bersih. Yang kedua, bagian yang kedua, melihat Allah. Dalam terjemahan bahasa Jawa, sumurup marang Allah. Sumurup, melihat, memang kelihatannya sama, tapi beda. Karena sumurup itu bisa dengan hati. Sumurup marang Allah itu bisa orang buta, tapi dia memiliki penghayatan kepada Allah, bukan fisik ini. Saudara, apa yang penting dari Matius 5 ayat 8? Matius 5 ayat 8 mengajak kita supaya kita menata hidup kita, hati kita yang dikuasai oleh rupa-rupa persoalan pada zaman ini. Saya baru saja nonton tayangan tadi di TV, sebuah stasiun TV. Ada seorang ibu muda yang belanja dengan dua anaknya, satu agak gede, satu kecil, dan mereka berjalan di depan. Dan yang menarik adalah ibu muda itu sambil berjalan, dia melihat androidnya. Sampai sesekali melihat anaknya, tapi lebih banyak lihat androidnya. Rupanya dia sedang asik chatting atau WA-an, tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah anaknya itu kemudian makin jauh dari dia, anaknya lari-lari gitu, dan anaknya yang kecil bersama kakaknya ini itu kemudian menerobos dan jatuh. Itu di lantai 5, dan si kecil jatuh dari lantai 5, dan kita sudah tahu akibatnya, meninggal dunia. Ibunya terkejut, tapi terlambat. Selalu ya, penyesalan datang terlambat. Dia terlalu asik sampai tidak mampu menjaga anaknya, terlalu asik dengan Android atau HP-nya. Saudara, kecelakaan di jalan juga banyak terjadi karena itu. Orang nyetir sambil main HP, orang naik sepeda sambil main HP, orang naik motor juga lakukan hal yang sama. Tidak mampu menata hatinya, tidak mampu membuat skala prioritas. Mungkin ada ambisi tertentu yang sedang dibuat, kita tidak tahu. Tapi yang resik hatinya, bersih hatinya, suci hatinya adalah orang yang hidupnya itu dilakukan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, tidak dikuasai oleh hal-hal yang aneh-aneh, bahkan oleh dendam, oleh kemarahan, oleh kecemasan, dan macam-macam. Apa hubungannya dengan bagian yang kedua? Melihat Allah, sumurup marang Allah. Saudara, Allah Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita, tapi kita tahu dia ada dan dia memberkati. Betul? Dan kita juga memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka kita berdoa. Betul? Kita membuat usaha, tapi kita melandasi keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Betul kan? Nah, sumurup marang Allah, melihat Allah, bukan dalam arti fisik. Melihat Allah adalah mampu melihat bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu akan menyertai, sehingga segala pergumulan kita, hidup kita, itu ada di dalam naungan kasih-Nya. Maka orang yang mampu menata hati, orang yang hatinya bersih, resik hatine, suci hatine, suci hatinya, tidak dikuasai oleh macam-macam kedukaan, kecemasan, kemarahan, dan macam-macam. Itu dia akan tenang. Dan sumurup marang Allah, ada Tuhan yang menolong hidup.
Sekarang ini saudara, ini kecemasan memuncak. Pandemi belum berakhir sebetulnya, meskipun kita sudah masuk masa new habit, new normal. Sekarang ini kita juga tahu itu krisis ekonomi ada di depan kita. Sekarang ini kita juga mengerti bahwa masalah-masalah sosial meningkat tajam. Orang tidak sabaran, orang gampang cemas, orang gampang marah karena ada persoalan. Sekarang ini ada begitu banyak kesulitan dan persoalan, dan itu bisa mencengkeram hati kita sehingga kita tidak memiliki hati yang bersih, hati yang suci, resik atine, dan kita mulai gelisah, kita mulai gak bisa tidur, kita mulai tidak tenang, kita mulai tidak bisa memanage waktu, kita mulai relasi sosial kita renggang, kita mulai gampang tersinggung. Itu yang terjadi. Dan kalau itu terjadi, kita tidak mampu melihat Allah. Tidak mampu. Oleh sebab itu saudara, sebagai hambanya berdasarkan Matius 5 ayat 8, kita belajar menata hati, menata hidup kita artinya. Yuk kita belajar untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan, sumurup marang Gusti Allah, melihat Allah, bukan fisik kita, tapi keyakinan kita, dan kita akan mampu menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Matius 5 ayat 8, mari belajar menata diri untuk resik atine, suci hatinya, dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita bersama-sama hayati hal ini dan mari kita berdoa. Semoga Tuhan mampu menolong, memberkati, menyertai kami, dan kami yakini itu. Semoga Tuhan berkenan membuka hati kami untuk bisa menata diri, dan kami yakini itu, sehingga kami mampu untuk suci hati, resik atine, bersih hati, terarah pada Allah, sumurup marang Allah, dan melihat karya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, karena seringkali kami gampang cemas, seringkali kami dikuasai oleh ketakutan, bahkan kami dikuasai juga kadang oleh aneka pergumulan, kesulitan, persoalan yang menjauhkan kami dari Tuhan. Hati kami menjadi keruh dan tidak peka pada tuntunan Tuhan. Tapi hari ini kami belajar untuk memiliki hati yang bersih, dan kami yakin hati yang bersih, yang suci, itu akan menuntun kami untuk melihat karya Tuhan, dan Tuhan setia menolong kami. Tolonglah yang masih sakit, tolonglah yang terpapar COVID-19, tolonglah para medis, tolonglah kami semua, bahkan pemerintah bangsa kami, untuk menyikapi hal ini dengan bijak. Tolonglah ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.